Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang alat-alat laboratorium yang digunakan dalam praktikum kultur jaringan dan bioteknologi yang dosen pengempunya Fahrina Wibowo SPMP. Saya Maeda Gisa Putra, NPM 1913010070. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat laboratorium yang digunakan dalam praktikum kultur jaringan dan bioteknologi. Yang pertama ada John Petri. John Petri memiliki fungsi sebagai wadah untuk perkembangan kultur sel, bakteri, serta virus yang tidak diteliti. Cara pakainya, siapkan alat dan letakkan pada tempat yang rata. Yang kedua ada pH meter. pH meter memiliki fungsi untuk mengukur tingkat asam basa suatu larutan. Cara pakainya, ambil sampel air yang akan diukur pH-nya. Nyalakan dengan menekan tombol on pada pH meter. Masukkan pH meter ke dalam wadah yang berisi air yang akan diuji. Pada saat dicelupkan ke dalam air, skala angka bergerak acak. Tunggu hingga angka tersebut berhenti dan tidak berubah. Hasil akan terlihat di display digital. Yang ketiga ada open. Open digunakan sebagai alat untuk sterilisasi. Cara pakainya, hubungkan open dengan sumber listrik di laboratorium. Setelah terhubung dengan sempurna, tekan tombol on off pada open. Tunggu beberapa saat hingga display pada open dapat menyala. Sesuaikan juga timer open sesuai dengan keperluan kita. Tunggu sebentar hingga suhu di open sudah mencapai angka yang diinginkan. Selanjutnya ambil alat yang akan di open dengan maksimal. Terakhir matikan open dengan menekan tombol on atau off, lalu tunggu beberapa saat hingga display mati. Yang terakhir ada lemari es. Lemari es digunakan untuk menyimpan benda-benda eksplosif yang mudah terbakar dan zat kimia berbahaya. Cara penggunaannya, yang pertama, hubungkan lemari es ke dalam sumber listrik yang ada di lab. Setelah terhubung dengan sempurna, tekan tombol on off-nya. Tunggu beberapa saat hingga display lemari es menyala. Sesuaikan dengan keperluan kita. Sekarang masukkan alat yang akan dimasukkan ke dalam lemari es. Terakhir matikan lemari es setelah selesai semua dipakai. Saya Andri Yuanda, NPM 1913010053 akan menjelaskan mengenai alat-alat laboratorium yang digunakan dalam praktikum kultur jaringan. Yang pertama adalah hot plate. Hot plate adalah alat di laboratorium kimia yang digunakan untuk memanaskan campuran atau sampel. Sampel yang akan dipanaskan ditempatkan ke dalam Erlenmeyer atau gelas kimia. Kemudian, pada hot plate terdapat tombol yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikannya. Cara penggunaan alat ini cukup sederhana. Kita tinggal menyalakan kemudian menempatkan sampel di atas hot plate, kemudian diatur suhunya sesuai yang diinginkan. Hot plate atau steril berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan dengan pengadukan. Yang terdapat dalam alat ini dapat dipanaskan sehingga mampu mempercepat proses homogenesi. Pengadukan dengan bantuan batang magnet hot plate dan magnetic stirrer seri hot plate dan stirrer digital. Selanjutnya yaitu ada centrifuge. Alat yang berfungsi untuk memutarkan cairan ini digerakkan menggunakan seperangkat motor listrik dengan menempatkan wadah atau objek di rotasi sekitar sumbunya. Centrifuge berfungsi dalam prinsip sedimentasi yang pada percepatan sentripetal sehingga menyebabkan zat padat untuk memisahkan sepanjang arah radial atau bagian bawah tabung oleh objek yang sama ringan tanda akan cenderung bergerak ke atas. Cara penggunaan alat sentrifuge yaitu persiapkan larutan yang akan dimurnikan atau dipisahkan. Lalu sambungkan sentrifuge pada aliran arus listrik. Nyalakan sentrifuge, buka penutup sentrifuge dengan tekan tombol open. Selanjutnya masukkan larutan ke dalam gelas tabung sentrifuge. Larutan yang dimasukkan pada setiap tabung haruslah sama ukurannya. Lalu masukkan tiap tabung ke dalam lubang sentrifuge. Untuk meletakkan gelas tabung berisi larutan yang akan dimurnikan, tabung harus diletakkan secara bersilang berlawanan. Namun, hal ini tidak perlu dilakukan jika semua lubang pada sentrifuge terisi penuh oleh tabung larutan yang akan dimurnikan. Lalu tutup kembali penutup sentrifuge
Set atau atur waktu yang diperlukan dan tentukan pula kecepatan rotasi putaran atau RPM yang diinginkan. Selanjutnya, tekan tombol on untuk memulai memurnikan larutan. Setelah pemurnian selesai, tekan tombol open dan ambil semua larutan dalam tabung yang telah dimurnikan dengan cara mengambilnya secara berseling atau berlawanan pula. Selanjutnya yaitu laminar airflow atau LAF, merupakan meja kerja steril yang bekerja dengan cara meniupkan udara steril secara kontinu melewati tempat kerja sehingga tempat kerja bebas dari debu dan spora-spora. LAF juga digunakan untuk proses kultur jaringan, tumbuhan atau tanaman. Aliran udara berasal dari udara ruangan yang ditarik ke dalam alat melalui filter pertama atau pre-filter, yang kemudian ditiupkan keluar melalui filter yang sangat halus yang disebut HEPA atau High Efficiency Particular Air Filter. Dengan menggunakan blower, alat laminar airflow ada yang dilengkapi dengan lampu UV dan ada yang tidak. Untuk prosedur kerja laminar airflow, yang pertama yaitu nyalakan lampu UV minimum selama 30 menit sebelum laminar airflow digunakan. Lalu hindarkan sinarnya dari mata, siapkan semua alat-alat steril yang akan dipergunakan. Alat-alat yang dimasukkan ke dalam laminar airflow kabinet disemprot terlebih dahulu dengan alkohol 70% atau spiritus. Kemudian meja dan dinding dalam laminar airflow disemprot dengan alkohol 70% atau dengan spiritus untuk mensterilkan LAF. Kemudian blower pada LAF dihidupkan untuk menjalankan airflow. Nyalakan lampu laminar airflow, maka laminar airflow sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya adalah NCAS, di mana NCAS berfungsi sebagai tempat penanaman mikroba. Lalu prinsip kerjanya yaitu di mana pengerjaan sampel dengan aseptis, lalu menekan udara bebas. Perkenalkan, nama saya Suryanto, NPM 1913010061. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat yang dibutuhkan dalam kultur jaringan. Yang pertama itu ada autoclave. Autoclave berfungsi untuk mensterilkan pada wadah dan benda laboratorium yang digunakan untuk penelitian. Cara penggunaannya, masukkan alat yang akan disterilkan ke dalam autoclave. Setelah itu tunggu sampai menguap sekitar 15 menit. Yang kedua itu ada rak botol. Rak botol berfungsi untuk menyimpan tabung reaksi atau gelas-gelas kecil supaya tidak terjatuh. Cara penggunaannya dapat memasukkan tabung atau gelas-gelas kecil ke sela-sela rak dengan rapi. Setelah itu ada botol kultur. Botol kultur berfungsi untuk mengkulturkan atau menanam eksplan hasil kultur jaringan. Cara penggunaannya yaitu dengan memasukkan hasil kultur jaringan ke dalam botol dengan perlahan dan tutup. Yang setelah itu yaitu ada labu Erlenmeyer. Alat ini berbentuk gelas yang salah satu fungsinya untuk menjadikan wadah dari bahan-bahan kimia cair. Cara penggunaannya dapat dengan mencampurkan beberapa larutan ke dalam wadah ini dan pegang pada leher botol. Setelah itu digoyangkan secara berputar dengan perlahan dan tunggu sampai menyatu. Terima kasih. Saya Sarabi Icaniago, NPM 1913010069. Sini saya akan menyebutkan fungsi dan cara kerja saker. Saker yaitu berfungsi sebagai pengadukan suatu bahan atau larutan hingga terbentuknya bahan. Cara kerja saker yaitu menjaga suhu optimal dengan menggunakan air sebagai konduktor dan memaksimalkan kontak mikroorganisme dan nutrien dengan pengocokan. Cara kerja dan fungsi spatula yaitu untuk mengambil objek. Spatula yang sering digunakan di laboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih, dan bertangkai. Fungsi dan cara kerja dari destilasi atau destilator yaitu proses memanaskan benda cair atau padat hingga berubah menjadi uap yang disalurkan ke dalam bejana yang terpisah. Cara kerjanya itu memisahkan titik didih konkretnya penyulingan dengan cara ini dilakukan dengan meredam bahan yang akan disuling di dalam air lalu direbus. Uap air yang keluar dialirkan melalui konvektor atau alat pendingin agar menjadi cair atau terkondensasi. Cara kerja Bunsen dan fungsinya yaitu berfungsi untuk memanaskan medium
Dan cara kerjanya yaitu dengan cara tutup katup pasoka lokal dengan memutar pegangan dan pastikan saluran gas aktif. Lalu tutup katup jarum di bagian bawah alat pembakar. Lalu buka katup pasokan lokal dengan memutar pegangan. Buka katup jarum di bagian bawah alat pembakar hingga terdengar desis gas. Fungsi dan cara kerja glass breaker yaitu sebagai penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cair yang biasanya digunakan dalam laboratorium.